Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Kodaria dari semester 4 kelas A jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan atau membahas materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu tentang sifat-sifat desain kurikulum dan juga strategi-strategi desain kurikulum. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat desain kurikulum. Saya mengutip dari Umar Hamali dalam bukunya Manajemen Pengembangan Kurikulum. Di situ ada beberapa sifat-sifat desain kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu sifatnya strategis. Nah, strategis di sini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yang kedua, sifatnya komprehensif, yaitu yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, sifatnya integratif, yaitu yang mengintegrasikan rencana yang luas yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya yang keempat, yaitu sifatnya realistik, yang dimana berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kelima, sifatnya humanistik, yaitu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang keenam, sifatnya futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Juga merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu perencanaan kurikulum, mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya yang kesembilan yaitu berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang strategi-strategi desain kurikulum. Nah, di sini ada 3 strategi-strategi desain kurikulum. Yang pertama yaitu desain kurikulum yang berpusat pada subjek. Yang kedua yaitu desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu desain kurikulum yang bersifat pada masalah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu desain yang berpusat pada subjek. Nah, desain yang berpusat pada subjek ini tertuju kepada mata pelajaran, yang dimana desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran yaitu berkisar pada materi pelajaran atau disiplin tertentu. Nah, misalnya yaitu kurikulum yang berpusat pada subjek. Nah, mungkin berfokus pada matematika atau biologi. Jenis desain kurikulum ini juga lebih cenderung berfokus pada subjek daripada individu. Terus kemudian jenis kurikulum yang paling umum digunakan di sekolah umum, di negara bagian dan di distrik lokal di Amerika Serikat. Kemudian desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran ini juga yaitu menggambarkan apa yang perlu dipelajari dan juga bagaimana hal itu harus dipelajari. Adapun kurikulum inti adalah salah satu contoh desain yang berpusat pada subjek yang dapat distandarisasi di seluruh sekolah, negara bagian, dan di negara secara keseluruhan. Nah, dalam kurikulum inti standar ini, guru juga diberikan daftar yang telah ditentukan sebelumnya tentang hal-hal yang perlu mereka ajarkan kepada siswa mereka. Kemudian bersama dengan contoh spesifik tentang bagaimana hal-hal ini harus diajarkan. Kemudian teman-teman juga dapat menemukan desain yang berpusat pada mata pelajaran ini itu di kelas perguruan tinggi besar, di mana guru itu fokus pada mata pelajaran atau di disiplin. Dan ada juga kelemahan utama dari desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran ini, yaitu tidak berpusat pada siswa. Nah, secara khusus bentuk desain kurikulum ini dibangun tanpa memperhitungkan gaya belajar khusus siswa. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah
dengan keterlibatan dan motivasi siswa, dan bahkan dapat menyebabkan siswa itu tertinggal di kelas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebaliknya, desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik ini lebih mempertimbangkan kebutuhan, terus minat, tujuan setiap individu. Nah, dengan kata lain, mengakui bahwa siswa itu tidak seragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian desain kurikulum juga yang berpusat pada peserta didik ini dimaksudkan untuk memberdayakan peserta didik dan memungkinkan mereka itu untuk membentuk pendidikan mereka, yaitu melalui pilihan. Kemudian rencana instruksional dalam kurikulum yang berpusat pada peserta didik ini dibedakan, yaitu memberikan siswa kesempatan untuk memilih, dan ada juga kelemahan dari bentuk desain kurikulum ini adalah padat karya, yang dimana mengembangkan instruksi yang berbeda dan memberikan tekanan pada guru untuk menciptakan instruksi atau menemukan materi yang kondusif untuk kebutuhan belajar setiap siswa. Kemudian mungkin guru tidak punya waktu ataupun mungkin kurang pengalaman atau keterampilan untuk membuat rencana seperti itu. Kemudian desain kurikulum yang berpusat pada peserta didik ini juga harus guru menyeimbangi keinginan dan minat siswa. Nah, dengan kebutuhan siswa dan hasil yang diperlukan, yang bukan keseimbangan yang mudah untuk diperoleh. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu desain kurikulum yang berpusat pada masalah, merupakan bentuk desain yang berpusat pada siswa. Kemudian kurikulum yang berpusat pada masalah ini lebih berfokus pada pengajaran kepada siswa. Bagaimana ia melihat sesuatu masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, dengan demikian, siswa juga dihadapkan pada masalah kehidupan, yaitu yang membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer ke dunia nyata. Desain yang berpusat pada masalah meningkatkan relevansi kurikulum dan memungkinkan siswa untuk berkreasi dan berinovasi saat mereka belajar. Kemudian ada juga kelemahan dari bentuk desain kurikulum ini adalah tidak selalu mempertimbangkan gaya belajar. Kemudian ada beberapa strategi desain kurikulum yang umum digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kompetensi. Nah, fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk kebutuhan dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya yaitu pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam tema tertentu untuk meningkatkan keterkaitan konsep. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan elemen dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan berbasis proyek. Nah, pendekatan berbasis proyek ini mengajarkan melalui proyek dan tugas praktis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Selanjutnya pendekatan berbasis teknologi, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan relevansi. Untuk selanjutnya yaitu diferensiasi pembelajaran. Nah, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Selanjutnya, evaluasi formatif, yaitu melibatkan penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memahami kemajuan siswa. Selanjutnya, yaitu partisipasi stakeholder, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat dalam proses desain kurikulum ini. Jadi setiap strategi itu memiliki kelebihan dan kelemahannya, dan juga kombinasi yang bijak
dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik suatu sekolah atau program pendidikan. Adapun prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum, yaitu yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terus yang kedua, yaitu desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Terus yang ketiga, yaitu desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya yang keempat, yaitu desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, terus kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Dan yang kelima, yaitu desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Terus yang keenam, yaitu desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, yaitu kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan juga nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Kemudian dasar-dasar desain kurikulum. Nah, salah satu karakteristik penting dari kurikulum adalah konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian dari kurikulum tersebut. Nah, dalam organisasi kurikulum, desain kurikulum itu berhubungan dengan organisasi horizontal dan juga vertikal, yang dimana organisasi horizontal itu sering disebut sebagai cakupan atau integrasi horizontal yang berhubungan dengan susunan komponen-komponen kurikulum. Nah, sedangkan organisasi vertikal itu sebagai sequence yang perhatiannya terletak pada hubungan antara komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya, menurut juga seorang peneliti bidang kurikulum, desain kurikulum itu memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama kategori akademik, yang kedua kategori teknis, yang ketiga kategori proses intelektual, yang keempat kategori sosial, dan yang terakhir kategori personal. Nah, pertama, desain kurikulum akademik. Nah, desain ini biasanya berfokus pada inti ilmu pengetahuan yang dimana dikelompokkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan pokok bahasan. Nah, desain ini juga biasanya digunakan untuk sekolah percontohan. Nah, yang kedua yaitu desain kurikulum teknis. Nah, kurikulum ini lebih menitik beratkan pada analisis tampilan dan juga urutan proses pembelajaran daripada isi pembelajaran. Yang ketiga, desain kurikulum proses intelektual. Tujuan dari desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan untuk mentransfer kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai hal dan juga pengalaman hidup lainnya. Nah, kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan proses kognitif. Kemudian yang keempat yaitu desain kurikulum sosial. Nah, kurikulum ini menitik beratkan pada aplikasi ilmu pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Kurikulum ini memberikan kesempatan lagi siswa untuk bekerja dalam proyek di mana mereka itu dapat mengubah lingkungan atau juga memberikan informasi untuk membantu siswa memahami bahwa mereka itu kelak akan memasuki kehidupan. Yang kelima yaitu yang terakhir, desain kurikulum personal.
Nah, desain kurikulum ini menitik beratkan pada pembelajaran dengan fokus pada kebutuhan dan minat dari masing-masing individu pembelajar. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan yang pertama yaitu bahwa ada beberapa sifat-sifat desain kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama strategis, yang kedua komprehensif, yang ketiga integratif, realistik, humanistik, futuralistik, dan juga desentralistik. Yang kedua ada beberapa strategi dalam desain kurikulum. Di antaranya yaitu pendekatan berbasis kompetensi, tematik, interdisipliner, proyek, teknologi, diferensiasi belajaran, evaluasi formatif, dan juga partisipasi stakeholder. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam desain kurikulum. Dan juga desain kurikulum memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama kategori akademik, yang kedua kategori teknis, yang ketiga kategori proses intelektual, yang keempat kategori sosial, dan terakhir kategori personal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dari materi mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu tentang sifat-sifat desain kurikulum dan strategi-strategi desain kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.